Jadi pembiayaan pengurusan visa itu ditanggung sepenuhnya oleh universitas kepada dua mahasiswa ini. Excited dan masih agak kurang percaya dari ribuan, tapi puji Tuhan saya bisa lolos jadi salah satu yang mewakili Universitas Patimura ya. Pertama yang paling penting itu harus berani buat coba, soalnya lebih baik gagal dan karena mencoba daripada menyesal karena tidak bikin apa-apa. Pemirsa Patimura TV, salam jumpa bersama saya Nisa Octavia dalam Patimura Bicara. Selama kurang lebih 20 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan para bintang tamu kita yang sangat spesial hari ini, dan kita akan membahas tentang beasiswa ISMA. Bersama saya Nisa Octavia, inilah Patimura Bicara. Sejak tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah gencar melakukan program-program pembaruan seperti program ISMA ini. Program ISMA ini merupakan salah satu bagian dari Kampus Merdeka, di mana mereka memberikan kesempatan kepada para mahasiswa dari semester 4 sampai semester 7 untuk bisa melakukan studi di luar negeri di kampus-kampus ternama selama 1 semester. Sudah hadir di studio kami para penerima beasiswa ISMA, ada Khairul Lucy dari jurusan Geologi Fakultas Teknik, semester 6 ya. Kemudian ada Aldelia Tutuhatunewa, mahasiswa jurusan Matematika Fakultas MIPA semester 4. Lalu disapa juga ada Ketua International Office Universitas Patimura, Ibu Malatuni STMSI MPhil PhD. Selamat datang di studio kami Ibu dan adik-adik sekalian. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya baik, Mbak Nisa. Baik ya. Oke, terlihat sekali semangat-semangat akan menuju ke Italia dan Hungaria. Bagaimana sih perasaan kalian berdua dan Ibu juga setelah tahu bahwa Universitas Patimura kali ini berhasil meloloskan 2 mahasiswa untuk program ISMA ini? Kita mulai dari yang laki-laki sendiri dulu. Kalau perasaan sih Kak, sebenarnya pasti bahagia sekali, soalnya ISMA kan salah satu program yang sangat bisa dibilang program unggulan dari Kemendikbud, jadi bisa lolos menjadi salah satu di antara berbagai macam awardee dari berbagai negara dan mewakili menjadi salah satu dari timur, pasti bangga sekali. Ya. Untuk Adelia boleh? Kalau saya sampai sekarang masih sedikit excited dan masih agak kurang percaya dari ribuan, tapi puji Tuhan saya bisa lolos jadi salah satu yang mewakili Universitas Patimura ya. Menurut Ibu sendiri, dibandingkan tahun kemarin kan lolos 1 orang Ibu ya, tahun ini kita berhasil meloloskan 2 mahasiswa, itu bagaimana perasaannya Ibu? Menurut kami dari International Office sebagai pintu masuk untuk program ISMA ini, kami sangat senang karena di tahun lalu itu dengan persiapan yang terbatas hanya 1 orang yang bisa kami loloskan, tapi di tahun ini dengan seleksi yang begitu ketat walaupun secara internal maupun seleksi langsung ke Kementerian Dikti, kami bisa meloloskan 7 orang, kemudian sampai di tahap wawancara 4 orang, dan akhirnya 2 orang yang terpilih untuk menjadi ISMA awardee. Terima kasih. Sangat membanggakan sekali ya pemirsa. Kami pengen tahu nih, kalian tahu dari mana info ISMA ini? Apakah cari tahu sendiri atau kebetulan lewat di sosial media atau info dari kampus? Mungkin kalau saya sebenarnya dapat info awal ISMA itu dari salah satu teman, soalnya teman itu juga memang pengen ikut terus ajak gitu, jadi tertarik, akhirnya ikut juga terjun sama dia buat daftar ISMA. Tapi temannya tidak lolos? Dia lolos 7 besar, ke 4 besar. Berarti harus membanggakan temannya ke sana juga ya, mewakili dia juga. Kalau Aldelia sendiri gimana? Kalau saya waktu itu dengarnya dari orang tua, kemudian orang tua itu dengarnya dari Ibu Ima juga, dari IO. Terus waktu itu karena masih semester 2, dengarnya semester 2, jadi masih belum bisa ikut. Jadi udah ikut 2 kali? Iya. Waktu itu ikut tapi belum bisa daftar karena masih belum memenuhi syarat ya? Iya, jadi baru daftar yang resminya itu waktu semester 4 ini. Dan lolos, puji Tuhan lolos ya. Oke.
Kemudian ini nih, apakah tahapan seleksinya itu sulit sekali? Mengingat ini kan beasiswa ISMA dibandingkan dengan beasiswa lain mungkin ya. Tahapan seleksinya apa saja? Kalau seleksi kan pertama itu pendaftaran dulu. Pendaftaran itu ada dokumen-dokumen, berkas-berkas yang harus dimasukkan, kemudian data diri, terus ada English proficiency test bahasa Inggris, kemudian ada diminta menulis esai. Itu untuk tahap pendaftaran. Kemudian selanjutnya itu ada tahap seleksi berkas, terus ada berkas-berkas yang harus dimasukkan. Setelah lolos dari seleksi berkas itu, baru kemudian masuk ke seleksi wawancara. Wawancara itu menurut saya itu yang paling sulit. Ya, full bahasa Inggris. Oh, full bahasa Inggris. Ya, dengan pewawancaranya itu langsung one-on-one juga. Jadi, pewawancaranya dari dikti atau dari itu ya dari dikti. Terus habis seleksi wawancara baru kami bisa dengar yang lolos. Jadi awarding. Jadi full bahasa Inggris itu ya? Iya. Kalau boleh tahu esainya tentang apa? Apakah dikasih tema khusus oleh dikti atau bebas mahasiswanya mau pilih tema apa? Untuk esai itu ada 4 pertanyaan. Jadi kami disuruh tentang jawab ada tentang 4 hal waktu itu. Salah satunya saya tentang kondisi kesehatan. Ya, Baik, kita ke Ibu sebentar Ibu. Mengingat mahasiswa ini akan berangkat ke luar negeri, apakah dari International Office sendiri memberikan fasilitas kepada mahasiswa-mahasiswa ini? Fasilitasnya apa saja mungkin bisa disampaikan? Jadi berbicara soal fasilitas, kita ini mulai memfasilitasi pertama dari mensosialisasikan dulu apa itu program ISMA melalui Humas Unpati yang sangat gencar untuk mensosialisasikan ISMA itu sendiri, kemudian lewat WDWD 1, dan kemudian terjaring mahasiswa yang mendaftar ke kantor urusan internasional atau International Office. Di sana kemudian ada seleksi internal, kita melakukan wawancara, ada 3 reviewer yang mereview mereka baik dari sisi soft skill maupun kecerdasan dan nilai akademiknya maupun pengetahuan tentang Indonesia maupun budaya yang ada. Setelah itu mereka mendapatkan rekomendasi dulu dari WR1, kemudian mereka boleh mengupload semua dokumen seperti yang disampaikan oleh Dea tadi di portal masing-masing yang sudah dibuat akunnya. Nah, setelah itu mereka akan mendapatkan hasil dari kami di International Office, bekerjasama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik. Kami sudah menganggarkan pembiayaan untuk pengurusan visa. Jadi pembiayaan pengurusan visa itu ditanggung sepenuhnya oleh universitas kepada 2 mahasiswa ini. Jadi kita menunggu saja waktu mereka akan melakukan proses pengurusan visa dan akan difasilitasi oleh International Office. Demikian. Ya. Baik, dari International Office sendiri memberikan fasilitas berupa pembiayaan visa ya. Oke, baik. Untuk yang tadi Ibu sampaikan bahwa sebelum mereka memasukkan berkas ke pusat ada seleksi internal dulu ya dari betul. International Office. Ya. Jadi mungkin buat pemirsa atau teman-teman sekalian yang ingin daftar ISMA bisa diperhatikan baik-baik, disimak baik-baik bahwa apa-apa yang perlu diperhatikan yang tadi sampaikan Adelia bisa untuk dipersiapkan untuk ISMA tahun depan pasti bakal ada juga Bu ya. 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 Lanjut lagi nih untuk harapan kalian kira-kira nih, kalau Khairul memilih ke negara mana? Ke Hungaria dan juga Delia ke Italia. Kenapa memilih kedua negara tersebut dan kenapa memilih universitas tersebut? Kalau saya sih sebenarnya rasanya yang pertama suka Eropa, terus suka Eropa jadi di Hungaria, terus bangunan-bangunan di Hungaria kan arsitekturnya kan klasik, jadi pengen lihat saja bagaimana. Mungkin itu motivasi terbesarnya sih kalau sekalian mau ke luar negeri dan lihat salju. Oh, lihat salju. Semoga dapatnya pas bulan ya, September salju, sampai ya? Dengan Desember ya. Delia ke Italia ke Universitas Padua ya. Alasan pilih Padua itu karena saya dengar kalau awardee dari Timur tahun lalu ke Padua, karena itu saya pilih Padua juga. Tapi sebenarnya Padua ini pilihan kedua. Yang pertama ada dari Kroasia. Oh, Kroasia. Kalau kenapa pilih 2 ini yang di Eropa ini karena dari daerah-daerah lain bagian Eropa ini
apa ketentuan English Proficiency-nya skornya itu yang bisa saya bisa kalau yang lain mungkin terlalu ini. Ya, tapi untuk Eropa itu juga sudah kelas dunia itu sangat membanggakan sekali ya. Pasti masih belum nyangka gitu kalau bisa lolos. Oke, baik. Selanjutnya nih, kan kita sekarang masih berada di situasi COVID ya, meskipun udah mulai menurun. Apakah negara yang kalian tuju itu menerapkan peraturan khusus? Misal kalau di Italia mungkin sudah mulai bebas masker ya, tapi apakah ada nanti harus tes PCR atau minimal harus vaksin booster? Itu apakah beda-beda negaranya? Kalau di Khairul gimana? Kalau dari saya sih kan sebelumnya ketua dari student representatif dari kampus yang kita tujuan ini sudah sempat tanyakan ke embassy Hungari mengenai vaksin booster sama PCR bagaimana. Terus jawaban dari embassy Hungari itu bilangnya kalau misalkan Hungari itu sudah tidak ada sudah lepas restriksi mengenai COVID-19. Jadi amannya nggak perlu PCR dan kalau misalnya PCR atau booster sebagai bekal aja. oh ya bekal. Iya. lebih baik karena kan ada transit juga jadi takutnya ditahan. Kalau Aldelia sendiri ke Italia ya? Iya. Gimana? Kalau dari Padua sendiri masih belum ada kabar, soalnya kami masih belum dapat kami masih disuruh tunggu dulu kabar dari universitas di email, jadi untuk sekarang masih belum tahu apakah perlu vaksinnya apa, untuk tes PCR masih belum. Ini menunggu ya kabar dari sana. Oke. Ya, kita ke Ibu lagi, Ibu. Dengan adanya program beasiswa ISMA ini, Bu, menurut Ibu manfaatnya apa bagi universitas dan juga para mahasiswa di Universitas Patimura ini? Ya baik, menurut saya sendiri melalui Dirjen Dikti, dalam hal ini Kemendikbudristek, meminta kepada seluruh universitas di Indonesia untuk bisa meningkatkan 8 indikator kinerja utama. Salah satu indikator kinerja utama yaitu yang kedua, yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Dan program ISMA ini merupakan program platinum yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek untuk mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman di luar negeri. Dalam hal ini bisa meningkatkan kompetensi mereka dari sisi pengetahuan, kemudian sisi soft skill, sisi penguasaan terhadap budaya setempat, serta membangun jaringan bagi universitas asal maupun universitas yang mereka tuju, dan jaringan juga bagi mereka sendiri untuk meningkatkan kemampuan mereka pada saat mereka akan menyelesaikan studi nanti. Demikian. Apakah ada monitoring bagi mereka, misalnya cara belajar mereka harus meningkat, prestasi-prestasinya itu apakah dimonitoring oleh kampus atau dari Dikti sendiri? Jadi di Dikti sendiri mereka mempunyai Pokja ISMA atau kelompok kerja ISMA, di mana mereka bekerja sama dengan semua kantor urusan internasional di seluruh Indonesia yang mahasiswanya lolos di ISMA. Nah, dengan ketua KUI, biasanya kita sebut kantor urusan internasional itu, kita akan mendapatkan form, yaitu form untuk keberangkatan mereka, di mana di dalam form itu kita akan mengisi semua informasi tentang keberangkatan mereka sampai mereka tiba di negara tujuan. Selanjutnya pada saat proses kegiatan yang mereka lakukan di sana dalam belajar mengajar, kita juga akan mendapatkan form kemajuan studi mereka, dan sampai mereka selesai dan mendapatkan nilai kredit yaitu 3 sampai dengan 4 mata kuliah, dan konversinya akan dikirimkan juga kepada kepala KUI atau ketua international office untuk kita juga menandatangani bahwa mereka sudah menyelesaikan program ISMA. Demikian. Jadi bisa diingat ya, banyak sekali form-form yang harus diisi. Jadi boleh di sana buat senang-senang, tapi jangan lupa tugas kalian, hak dan kewajiban kalian. Terakhir nih untuk kalian dulu. Apa sih tips dan trik buat teman-teman yang mungkin pengen daftar tahun depan supaya bisa nih mungkin tahun depan Universitas Patimura bisa meloloskan 5-10 orang, kita nggak tahu ya, tapi bisa di-share dulu ke teman-teman, ke pemirsa di rumah, tips dan triknya mulai dari pendaftaran, pemberkasan sampai tes wawancara yang pakai bahasa Inggris itu. Oke, dari Khairul dulu boleh. Kalau dari saya sih sebenarnya buat tipsnya tidak mungkin yang pertama sesuai dengan persyaratannya, mungkin harus di BPK, harus buat
nilai proficiency bahasa Inggrisnya harus bagus. Juga yang pertama yang paling penting itu harus berani buat coba. Soalnya lebih baik gagal dan karena mencoba daripada menyesal karena tidak bikin apa-apa. Itu sih menurut saya. Lili, silakan. Kalau dari saya mungkin dari sekarang itu latih bahasa Inggrisnya. Penting sekali itu. Itu yang pertama, karena dia ini mau ke negeri orang dan bahasa Inggris itu kan bahasa internasional, jadi salah satu yang penting itu. Kemudian ya kurang lebih sama dengan Khairul tadi, jaga IPK-nya karena itu salah satu poin penilaian yang dilihat dalam formulir pendaftaran ISMA. Jadi poinnya adalah bahasa Inggris terlebih dahulu. Ini kalau Khairul sama Dele ini basicnya emang udah fasih bahasa Inggris atau pas mau pendaftaran ISMA ini langsung makin gencar nih belajar bahasa Inggrisnya? Kalau dibilang fasih mungkin tidak 100% fasih, cuman kalau bicara bisa. Terus menjalani ISMA pasti gencar. Makin semangat buat belajar ya. Mungkin saya bisa menambahkan yang sudah disampaikan oleh Khairul maupun oleh Dea. Bahasa Inggris itu memang penting, tetapi kendala dari Universitas Patimura sendiri, kita tidak punya tempat tes untuk IELTS maupun IBT untuk bahasa Inggris, sehingga anak-anak masih mengandalkan tes bahasa Inggris dengan Duolingo. Duolingo itu secara online, dan tidak semua universitas yang masuk di bawah ISMA itu menerima Duolingo, sehingga rata-rata persaingan untuk mendapatkan masuk ke universitas yang menggunakan IELTS dan IBT itu mungkin sedikit lebih di bawah dibandingkan dengan Duolingo, karena Duolingo lebih mudah dicapai atau dijangkau. Jadi itu juga menjadi salah satu kendala dari mahasiswa kami. Kalau soal kapasitas mereka dalam berbahasa Inggris itu cukup baik dan bahkan lebih dari baik, tetapi fasilitas untuk penyediaan tes bahasa Inggris itu sendiri di Indonesia Timur, khususnya untuk IELTS dan IBT itu sangat tidak ada. Mereka paling dekat ke Makassar. Jadi itu juga salah satu kendala. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk mereka yang Duolingo ini bisa sukses untuk meraih ISMA. Ini bisa menjadi masukan juga ya buat Universitas Patimura bisa mengadakan membuka tempat-tempat untuk tes IELTS dan IBT. Ya, IBT itu. Biar mahasiswa yang mau daftar juga tidak kesulitan untuk harus mendaftar dan mengtes IELTS di luar seperti di Makassar, itu biayanya cukup besar. Tapi bersyukur kalian berdua bisa berhasil lolos. Nah, yang terakhir sekali, harapannya apa selama mengikuti program ISMA dan setelah nanti mungkin kembali ke Universitas Patimura, apa yang bisa diberikan kepada kami di sini? Kalau saya sih buat harapannya di luar bisa lebih memperluas jaringan, terus belajar banyak hal juga dan perkenalkan budaya-budaya Indonesia, khususnya budaya dari Timur. Buat datang ke sini pastinya akan beda nih apa yang saya dapat di sana, kalau mungkin share dan juga berbagi dengan teman-teman. Oke, dia. Harapan saya dari pengalaman saya di sana, pelajari budaya-budaya sana, itu saya bisa selain bisa kenalkan Indonesia ke sana, saya juga mungkin bisa bawa pulang mungkin budaya-budaya seperti mungkin bisa membagikan pengalaman saya, pengalaman yang baik dan yang bisa diikuti mungkin oleh teman-teman dari Patimura di sini. Oke. Untuk Ibu juga, Ibu, dengan adanya program ini harapannya untuk Universitas Patimura sendiri bagaimana, Ibu? Ya, harapannya bisa meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya mahasiswa Universitas Patimura dan bisa mengharumkan nama Universitas Patimura di luar negeri, dan dengan kompetensi yang ada mereka bisa membawa pulang dan bisa berbagi kepada sesama mahasiswa mereka sehingga semakin banyak mahasiswa Universitas Patimura yang bisa menjadi ISMA awardee ke depannya. Baik pemirsa, terasa kita sudah berbincang cukup lama bersama dengan penerima beasiswa ISMA dan Ketua International Office Universitas Patimura. Yang dapat kita tangkap dari pembicaraan kali ini adalah bahasa Inggris itu sangat penting ya untuk bisa mensupport pendidikan kita, apalagi ketika kita ingin mengikuti
perkuliahan di luar negeri. Dan beasiswa ISMA ini juga sangat penting bagi kehidupan kita yang akan datang karena dapat mensupport riwayat hidup kita untuk nanti pekerjaan atau melanjutkan S2 itu juga sangat penting. Nah, kami bersyukur Universitas Pattimura berhasil meloloskan 2 mahasiswa tahun ini dan semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi dengan yang tadi Ibu sampaikan, bisa dibuka tempat untuk tes IELTS dan tes bahasa Inggris lainnya, dan semoga kita bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Untuk pemirsa Pattimura TV yang belum like, komen, dan subscribe channel YouTube kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow akun Instagram kami di pattimura_tv dan laman Facebook kami di Pattimura TV. Sampai jumpa di edisi-edisi Pattimura Bicara selanjutnya. Saya Nisa Octavia mewakili kru Pattimura Bicara yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi-edisi Pattimura Bicara selanjutnya. Terima kasih.